Tasikmalaya, Jawa Barat cerah, dan tentunya ini akan memberikan satu tontonan yang sangat menarik sekali. Semakin ketat persaingan dan semakin terbuka tentunya dengan kondisi seperti ini. Bagaimana 12 poin tentunya perbedaan antara Dimas Juliat Moko dan juga Radeta Arya Kapi. Beberapa saat lagi akan segera dilepas dan go! Chandra Hermawan. Begitu pula kita nantikan M. Nicky Hayden, Dimas Juliat Moko. 1, 2, 3 pembalap Sport One Lovers dimana berada. Siapakah dia kali ini? Nampaknya satu pembalap dari Astra Racing Team Yogyakarta setelah tadi kehilangan kendali, tidak mampu mengendalikan setelah satu pembalap terjatuh di depannya. Dan kita nantikan kali ini Chandra Hermawan. Dan kita lihat saja bagaimana persaingan perebutan posisi pertama. Apakah Ahmad Saifullah atau juga Radeta Arya Kapi yang pada kesempatan kali ini berada di urutan kedua standing point tertinggi dengan 12 poin tentunya perbedaan antara Dimas Juliat Moko dan Radeta Arya Kapi. M. Nicky Hayden kali ini juga berusaha untuk bisa masuk pada persaingan perebutan posisi pertama. Dan kita nantikan pula Ilham Elsan Effendi. Jarak masih sangat terlihat begitu rapat dua pembalap yang kali ini sudah berhasil memperlebar jarak, di mana Chandra Hermawan leading berada di urutan pertama, Radeta Arya Kapi dan Dimas Juliat Moko berada di urutan yang ke-6. Di urutan ke-6 Dimas Juliat Moko tentunya harus bisa kembali mampu berhasil meraih posisi terbaiknya. Dan kali ini kita lihat bagaimana Dimas Juliat Moko sudah berhasil memperbaiki posisinya, naik ke posisi kelima bagi Dimas Juliat Moko. Sementara itu Radeta Arya Kapi leading yang sangat baik sekali, tentunya atraksi yang sangat begitu luar biasa, manuver yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Radeta Arya Kapi yang memang kali ini dia benar-benar siap untuk menghadapi Grand Final One Prix Championship 2022 untuk kelas One Prix 2 Novice. Bagaimana Radeta Arya Kapi yang berpeluang besar untuk bisa menjadi juara umum apabila mampu bisa mempertahankan posisi pertamanya saat ini. Dan Dimas Juliat Moko tentunya harus berjuang lebih keras lagi. Bagaimana dia mendapatkan satu rintangan yang sangat begitu luar biasa. Ahmad Saifullah tentunya dari Astra Racing Team Yogyakarta. Apakah ini akan terjadi tim order, Bung Budi? Boleh jadi itu akan dilakukan, dan selama sportif dan fair play ya, boleh dilakukan dengan cara yang sportif. Dan dengan catatan Ahmad Saifullah juga harus berada di depan Dimas Juliat Moko posisi saat ini. Kembali kita nantikan bagaimana posisi pertama sudah kembali berpindah tangan kepada Chandra Hermawan dan Radeta Arya Kapi yang kali ini kembali ke posisi kedua. Sementara itu kita nantikan bagaimana upaya yang dilakukan Radeta Arya Kapi kembali berhasil melakukan overtake terhadap Chandra Hermawan. Dan Dimas Juliat Moko nampaknya kali ini berhasil menggeser posisi Ahmad Saifullah yang harus turun peringkat ke posisi yang ke-6. Kita nantikan saja tentunya silih berganti posisi pertama antara Radeta Arya Kapi dan Chandra Hermawan. Sementara itu M. Nicky Hayden yang kali ini berada di urutan ketiga, Ilham Elsan Effendi dan Dimas Juliat Moko yang kali ini sudah berhasil memperbaiki posisinya berada di posisi yang kelima. Dimas Juliat Moko tentunya harus terus bisa mampu berhasil meraih posisi terbaik dan kembali terlalu melebar. Hampir saja M. Nicky Hayden tadi sempat menoleh. Apa yang dilakukan oleh seorang M. Nicky Hayden? Seharusnya ini tidak diboleh dilakukan oleh seorang M. Nicky Hayden dalam posisi dia sedang bertarung pada perebutan posisi pertama. Harus lebih fokus, tidak perlu memperhatikan membalap di belakangnya. Rupanya dia mencoba menengok di belakang di mana posisi Dimas Juliat Moko. Memang ketika dia berada di posisi pertama, sementara Dimas nanti finish di posisi kelima, yang berhak menjadi juara nasional memang Radeta Arya Kapi. Tetapi seandainya yang terjadi adalah Dimas posisi keempat, Dimas yang akan menjadi juara nasional. Betul sekali, seharusnya ini tidak boleh dilakukan oleh seorang Radeta Arya Kapi karena memang mengingat perjalanan lap juga yang masih begitu panjang. Radeta Arya Kapi seharusnya fokus bagaimana dia bertarung hebat dengan Chandra Hermawan dan betul sekali untuk menempatkan dirinya berada di posisi pertama dan meninggalkan sejauh mungkin. Tetapi kali ini kita lihat bagaimana Dimas Juliat Moko yang juga kembali berhasil memperbaikinya, naik ke posisi ketiga kali ini Dimas Juliat Moko 0.195 kali ini gap antara Chandra Hermawan dan Radeta Arya Kapi. Bagaimana pertarungan yang sangat begitu hebat, pertarungan yang sangat begitu luar biasa ditampilkan oleh Chandra Hermawan dan Radeta Arya Kapi. Mereka silih berganti tentunya menempatkan dirinya berada di posisi pertama. Kita nantikan saja apa yang akan dilakukan oleh seorang Dimas Juliat Moko setelah kali ini berhasil menempatkan dirinya berada di posisi ketiga. Tentunya ini juga kesempatan
bagi seorang Dimas Juliat Moko. Mengingat kondisi cuaca yang sangat baik sekali, ini tentu yang diinginkan oleh seorang Dimas Juliat Moko ketika kehilangan poin penting pada race yang pertama berhasil finish di posisi kelima. Tetapi kali ini kita lihat bagaimana Dimas Juliat Moko yang sudah berhasil menempatkan dirinya berada di urutan yang ketiga. Posisi ketiga saja tentunya sudah cukup bagi Dimas Juliat Moko untuk meraih trofi juara nasional kelas OP1 atau novice. Dan ini kita lihat posisi ketiga dan dia mencoba melepaskan diri dari kelompok yang berada di belakangnya maupun di depan. Dia memilih main aman sepertinya. Bahwa tuntutan bagi Radeta Arya Cafe untuk menjadi juara itu sebetulnya dibutuhkan fokus untuk ke situ saja, bahwa nanti akhirnya hasilnya kayak apa Dimas tidak perlu dipikirkan. Perlu adanya instruksi dari tim untuk ngasih tahu ke Radeta untuk lebih fokus balapan saja. Betul sekali, 16 lap dari perjalanan race 2 One Prix 2 Novice yang kali ini sudah berjalan 5 lap dan menyisakan 11 lap ke depan. Dan kita nantikan saja bagaimana kali ini Chandra Hermawan yang masih berhasil melakukan dominasinya, menempatkan dirinya berada di urutan pertama. Sementara itu Radeta Arya Cafe dan Dimas Juliat Moko nampaknya kali ini grafik yang sangat baik sekali tentunya bagi seorang Dimas Juliat Moko, di mana dia kali ini sudah mulai masuk ikut pada persaingan perebutan posisi pertama di grup yang pertama. Kita nantikan saja di mana Ahmad Saifullah yang kali ini juga tertahan berada di urutan kelima, Ilham Elsan Effendi berada di posisi keempat, sementara itu M. Niki Hayden terlempar berada di posisi yang keenam dan Aksal Ilham berada di posisi yang ketujuh. Jarak yang sangat begitu dekat sekali. Bagaimana Radeta Arya Cafe kali ini mencoba tidak terlalu terburu-buru untuk kembali mengambil alih posisi pertama, membaca pergerakan daripada seorang Chandra Hermawan. Dan kita nantikan saja bagaimana kali ini Radeta Arya Cafe yang memang benar-benar sulit untuk bisa mampu menembus benteng pertahanan yang sangat-sangat baik sekali tentunya apa yang dilakukan oleh seorang Chandra Hermawan. Dan ini tentunya kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Dimas Juliat Moko setelah tadi posisinya tertinggal di posisi ketiga, tetapi kali ini Dimas Juliat Moko tepat berada di belakang Radeta Arya Cafe, Bung Budi. Ya, ini membuat tekanan bagi Radeta Arya Cafe semakin besar, dan sebetulnya dia lebih fokus aja untuk bagaimana bisa mengovertake Chandra Hermawan, sehingga dengan demikian dia akan melejit dan bisa menjadi juara satu. Itu lebih penting, bahwa akhirnya nanti Dimas yang menjadi juara umum ya tidak bisa dihindari lagi. Tapi juara di seri terakhir itu menjadi catatan sendiri dan sangat penting dan bergengsi bagi seorang pembalap. Betul sekali. Wow, Sport One Lovers dimanapun Anda berada, kita nantikan bagaimana kali ini 3 pembalap terdepan di grup yang pertama pada perebutan juara umum untuk kelas One Prix 2 Novice. Dimas Juliat Moko yang sudah berhasil masuk berada di posisi ketiga, terus menekan keberadaan daripada seorang Radeta Arya Cafe dan juga Chandra Hermawan. Tentunya bagi Dimas Juliat Moko kemenangan hari ini, kemenangan race yang kedua tentunya akan menutup perjalanan One Prix Championship 2022 dengan juara umum di kelas Novice. Dan apabila dia berhasil meraih podium pertama, tentunya ini akan semakin sempurna, Bung Budi, bagi seorang Dimas Juliat Moko. Kalau kita lihat di putaran kedua di sirkuit besar ini, bahwa race kedua juga dimenangkan oleh Dimas Juliat Moko, sementara race pertama dimenangkan oleh Radeta Arya Cafe. Apakah ini akan terulang? Kita masih wah, kali ini Dimas Juliat Moko sudah berhasil melakukan overtake terhadap Radeta Arya Cafe. Semakin sulit tentunya bagi seorang Radeta Arya Cafe ketika Dimas Juliat Moko saat ini tepat berada di depan Radeta Arya Cafe. Luar biasa sekali tentunya penampilan yang dilakukan oleh seorang Dimas Juliat Moko. Bagaimana cuaca pada hari ini tentunya memberikan keberuntungan. Kali ini kembali Radeta Arya Cafe berhasil mengambil alih posisi kedua dari Dimas Juliat Moko. Silih berganti, pertarungan yang sangat begitu sengit, pertarungan yang sangat begitu luar biasa. Dan kali ini tentunya drama pertarungan ini, siapakah yang akan menjadi aktor utama? Apakah Chandra Hermawan, Radeta Arya Cafe, ataupun juga Dimas Juliat Moko? Saat ini berpeluang besar tentunya bagi 3 pembalap terdepan di grup yang pertama. Kita nantikan saja bagaimana 8 lap tersisa dan 8 lap yang sudah mereka lewati melalui pertarungan yang sangat-sangat begitu luar biasa. Dan kali ini bagaimana Radeta Arya Cafe mencoba menutup racing lane daripada seorang Dimas Juliat Moko. Sementara itu kita nantikan Chandra Hermawan sejauh ini nampaknya dominasinya sangat begitu luar biasa, begitu disiplin mengawal racing lane daripada seorang Radeta Arya Cafe dan juga Dimas Juliat Moko. Tentunya ini keuntungan bagi seorang Dimas Juliat Moko dalam posisi menekan. Dia lebih beruntung dan juga lebih leluasa untuk bisa mengambil alih posisi pertama, Bung Budi. Ya, sayangnya memang
untuk bisa menjadi juara, tepatnya juara 142 poin. ya. Memang tidak tergoyahkan lagi Dimas Julian Moko bakal menjadi juara nasional, tetapi yang perlu dikasih catatan di sini bahwa saat ini para pembalap akan menyelesaikan terutama tiga pembalap depan untuk menjadi juara, karena sekali lagi ini seri grand final bahwa ini adalah sebuah gengsi yang harus dipertaruhkan oleh tiga pembalap ini. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa Dimas cenderung lebih hati-hati, tidak mau terjadi kontak ya, yang mengibatkan misalnya dia kemudian DNF atau bahkan dua-duanya. Ini yang perlu dihindari ya. Betul sekali, Sport One Lovers dimanapun Anda berada, tentunya semakin menarik sekali untuk kita saksikan bersama-sama bagaimana perebutan juara umum OP2 Novice atau One Prix 2 Novice, di mana Dimas Julian Moko yang kembali membuka peluang besar untuk bisa mampu meraih juara umum One Prix Championship 2022 untuk OP2 kali ini. Dimas Julian Moko tentunya sangat begitu menikmati perjalanan race kali ini, bagaimana dia berusaha mencoba melakukan provokasi terhadap Radeta Arya Kapi untuk mengganggu konsentrasi daripada seorang Radeta Arya Kapi. Sementara itu Ahmad Saipullah dan juga M. Niki Hayden pada persaingan perebutan posisi keempat 0.205 tidak kalah menarik tentunya bagaimana pertarungan yang terjadi di grup yang kedua. Ahmad Saipullah yang kali ini juga berusaha untuk bisa mampu berada di depan Dimas Julian Moko, tentunya untuk bisa memberikan peluang bagi seorang Radeta Arya Kapi. Tetapi dalam kondisi seperti ini tentunya sangat sulit sekali, di mana Dimas Julian Moko memang sangat siap dia untuk menghadapi race yang kedua pada hari ini, Bung Budi. Ya, sayangnya memang nasib dari Radeta Arya Kapi untuk menjadi juara ditentukan oleh orang lain, tepatnya oleh Dimas Julian Moko. Sementara ketika Dimas Julian Moko berada di posisi 3 dan mengancam posisi dari Radeta Arya Kapi, ini tentu tidak menguntungkan bagi Radeta Arya Kapi. Dan inilah memang sebuah kondisi di mana memang nasib dari Radeta Arya Kapi ditentukan oleh Dimas Julian Moko. Betul sekali, dan kita lihat saja Sport One Lovers bagaimana menyisakan 5 lap ke depan bagi seorang Dimas Julian Moko. Begitu pula Radeta Arya Kapi, mereka yang sedang bertarung untuk perebutan meraih juara umum One Prix 2 Novice pada tahun 2022 ini. Dan kita nantikan saja bagaimana Dimas Julian Moko nampaknya kali ini masih tetap begitu tenang, bagaimana dia terus melihat pergerakan daripada seorang Radeta Arya Kapi dan juga Chandra Hermawan, tidak terlalu terburu-buru untuk bisa kembali mengambil alih posisi pertama dari dua kompetitornya kali ini. Hampir saja Radeta Arya Kapi bagaimana sempat sedikit seliding tentunya dari kuda pacu Radeta Arya Kapi, tetapi sangat baik sekali mampu dikendalikan dengan sempurna. Dan juga kembali Radeta Arya Kapi kali ini untuk terus berusaha menekan keberadaan daripada seorang Chandra Hermawan. Dan kita nantikan saja, nampaknya Dimas Julian Moko juga tadi apa yang disampaikan oleh Bung Budi, nampaknya dia pun harus safety, dia tidak mau mengambil alih posisi kedua ataupun juga posisi pertama, karena posisi ketiga memang cukup bagi seorang Dimas Julian Moko untuk menjadi juara umum. Dan tetapi bagi seorang Dimas tentunya tidak sempurna apabila tidak meraih podium tertinggi apa yang diinginkan. Kali ini side by side tentunya dari Dimas Julian Moko dan Radeta Arya Kapi. Luar biasa sekali bagaimana kali ini dua pembalap mereka memperebutkan juara umum, Dimas Julian Moko dan juga Radeta Arya Kapi, di mana Dimas Julian Moko yang akhirnya berhasil hampir saja roda bagian depan daripada seorang Radeta Arya Kapi dan roda bagian belakang daripada seorang Dimas Julian Moko. Hati-hati, jangan sampai terjadi benturan yang nantinya mengakibatkan kehilangan poin penting tentunya, Bung Budi. Ya, ini perlu hati-hati dan kelihatan sekali bahwa Radeta Arya Kapi turun berlomba dengan situasi tegang ya, di bawah tekanan. Mestinya itu yang perlu dihindari. Dengan begitu dia tidak bisa memacu motornya dengan maksimal. Happy, enjoy dengan suasana balap, mengatur ritme yang baik, ini sebetulnya tuntutan dia. Sekarang dengan posisi kedua Dimas Julian Moko, sebetulnya secara di atas kertas ya, Dimas sudah secengkal lagi untuk meraih juara nasional. Betul sekali, dan kita nantikan kali ini Dimas Julian Moko berada di posisi kedua, menekan keberadaan pada seorang Chandra Hermawan. Perebutan posisi pertama setelah tadi Radeta Arya Kapi dan Chandra Hermawan, kali ini berganti Dimas Julian Moko dan Chandra Hermawan. Begitu pula Radeta Arya Kapi yang juga masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa mampu merebut podium pertama dari Chandra Hermawan ataupun juga Dimas Julian
Moko, walaupun memang juara umum kali ini tentunya sudah sirna dari tangan seorang Radeta Arya Kapi, melihat Dimas Juliat Moko yang pada kesempatan kali ini berada di posisi yang kedua. Dua lap yang sangat menentukan tentunya bagi seorang Dimas Juliat Moko, tentunya harus benar-benar safety dari perjalanan sisa dua lap akhir kali ini. Bagaimana Chandra Hermawan yang berada di posisi pertama. Final lap Sport One Lovers, dimanapun Anda berada, Dimas Juliat Moko nampaknya kali ini benar-benar menginginkan posisi pertama, menutup race yang kedua, juara umum dan juga meraih podium pertama. Tentunya ini yang sangat diinginkan oleh bagi seorang Dimas Juliat Moko. Juara nasional dengan sempurna, tetapi Chandra Hermawan sangat ketat, sangat disiplin menjaga racing line, sehingga tidak mudah untuk di overtake oleh Dimas Juliat Moko. Beberapa kali dia mencoba untuk mencari celah untuk mengambil posisi, tetapi belum berhasil sampai saat ini. Betul sekali, dan beberapa kali ini Radeta Arya Kapi mencoba Berbahaya sekali dengan ini. berbahaya sekali tentunya Bung Budi. Bagaimana Radeta Arya Kapi memilih safety, dan Dimas Juliat Moko kali ini berada di posisi kedua, di mana setengah perjalanan lagi. Sport One Lovers, dimanapun Anda berada, kita nantikan beberapa saat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan, dan kita nantikan saja siapakah yang akan berhasil finish berada di posisi pertama. Dan finish di posisi pertama kita nantikan Chandra Hermawan, diikuti Dimas Juliat Moko dan Radeta Arya Kapi. Nampaknya juara umum kali ini selamat bagi seorang Dimas Juliat Moko setelah berhasil finish di posisi kedua, tentunya dengan tambahan 20 poin menjadi 173 poin. Tentunya ini mengamankan posisi Dimas Juliat Moko dan berhak tentunya untuk menjadi sang juara umum One Prix Championship 2022 di kelas OP2 Novice. Dan inilah dia Sport One Lovers, bagaimana Chandra Hermawan, penampilan yang sangat begitu luar biasa, di mana